Hai guys, it's me Bonifaloh dari tim kursus Bahasa Inggris RPA 100 yang akan selalu menyediakan pelajaran-pelajaran gratis dan berkualitas untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. And today we are going to continue our lesson about hotel related vocabulary. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang hotel. But before getting into it, sebelum kita masuk ke sana, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita. Dan juga nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa untuk press the bell icon supaya kedepannya Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita dan juga nyalakan loncengnya. Dan langsung saja mari kita mulai belajar. Let's get right into it guys. So what do you say? Can you get out of work? Oh, honey, I can't. I was just telling these guys that things are crazy at the restaurant. You really that busy? Yeah, I'm sorry. I really am. Oh, that's okay. I'll just try and reschedule. Hi, this is Chandler Bing. I made a reservation there, and I need to change it. Oh, what do you mean it's non-refundable? Well, can I just come some other time? Well, can't you make an exception? Look, this is ridiculous. I'm not paying for that room, okay? Well, thank you very much. Yeah, I'm going to Vermont. So what do you say? Can you get out of work? Oh, honey, I can't. I was just telling these guys that things are crazy at the restaurant. You really that busy? Yeah, I'm sorry. I really am. Oh, that's okay. I'll just try and reschedule. Hi, this is Chandler Bing. I made a reservation there, and I need to change it. Oh, what do you mean it's non-refundable? Well, can I just come some other time? Well, can't you make an exception? Look, this is ridiculous. I'm not paying for that room, okay? Well, thank you very much. Yeah, I'm going to Vermont. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kita kali ini. Dan langsung saja mari kita mulai. Nah, si Chandler tadi katakan bahwa kita praktikkan pelan-pelan dulu ya. What do you mean it's non-refundable? Sekali lagi, what do you mean it's non-refundable? Nah, kalau Anda mau ngomong lebih lancar, T yang ini nggak usah dilafalkan aja ya. What do you mean it's non-refundable? Sekali lagi, what do you mean it's non-refundable? What do you mean it's non-refundable? Kayak gitu ya. Aku harap teman-teman bisa ngikutin alurnya. What do you mean it's non-refundable? Kayak gitu. What do you mean it's non-refundable? Nah, kita akan fokus pada kata yang ini. Bagaimana cara Anda melafalkannya? Cara Anda melafalkannya seperti yang tadi si Chandler udah katakan dengan bagus, yaitu non-refundable, right? Kayak gitu. Nah, Anda bisa lafalkan dengan non juga nggak menjadi masalah, non-refundable. Tapi kalau Anda mau pakai aksen Amerika tentunya non ya. Jadi kayak gini, non-refundable, right? Biasanya kayak gini. Nah, kayak gini. Non-refundable. Nah, kita sekali lagi lebih tekankan di fun-nya ya. Jadi sekali lagi non-refundable, non-refundable, alright. Bahkan ada yang bilang fun juga nggak menjadi masalah sih, itu kebiasaan aja ya. Non-refundable. Apa arti dari kata ini? Ini artinya, saya kan kalau untuk mama-mama yang suka belanja atau suka beli tiket mau pergi kemana, kalian tahu ini artinya tidak ada kembaliannya. Misalkan kalau Anda cancel dari sebuah tiket, nah uang Anda tidak kembali lagi ke Anda, alright? Misalkan Anda bayar anggap saja $100 ya. Nah, kalau Anda batalkan tiketnya atau batalkan untuk pergi ke sana ngikut acaranya, uang ini tidak akan kembali lagi ke Anda. Anggap saja hangus, alright? Nah, ini artinya kayak hangus, uang Anda hangus, hilang. Alright. Jadi ketika Anda belanja, Anda harus selalu lihat apakah itu adalah yang satunya yang kebalikan ini atau non-refundable. Nah, yang satunya akan kita pelajari sesudah ini ya. Jadi harus lihat kalau ini tertulis non-refundable berarti uang Anda tidak akan kembali 100% ya. Atau mungkin ada yang tulis bilang 75% non-refundable, berarti 75% nggak kembali, atau berapa persen yang nggak kembali itu tergantung dari tulisan yang ada ya. Pokoknya kata non-refundable itu artinya tidak kembali. Sekali lagi cara Anda melafalkannya non-refundable, non-refundable, alright. For example, ini aku udah siapkan contoh kalimatnya. Dibilang the tickets are non-refundable unless the show is cancelled. Jadi sekali lagi, the tickets are non-refundable unless the show is cancelled. Artinya bahwa tiket-tiket tersebut tidak bisa
misalkan kalau Anda batalkan, Anda sebagai penonton yang batalkan, Anda tidak akan mendapatkan uang Anda kembali, kecuali kalau show-nya atau pertunjukannya itu yang dibatalkan. Kalau pertunjukan yang batalkan atau mereka yang batalkan, mereka yang menjual yang batalkan, tentunya mereka akan kembalikan uang Anda. Akan tetapi kalau Anda yang batalkan, uang Anda tidak akan kembali. Alright, itulah yang dimaksudkan dengan kalimat ini. Makanya harus selalu perhatikan apakah itu non-refundable. Alright, atau misalkan, by the way, you gotta be careful. Artinya kamu harus hati-hati. The program is non-refundable. Alright, sekali lagi, the program is non-refundable. Nah, arti dari kalimat ini adalah ngomong-ngomong Anda harus hati-hati. Mengapa? Karena program tersebut tidak, kalau Anda batalkan, Anda tidak akan dapatkan uang Anda kembali, ya. The program is non-refundable. Alright, artinya Anda tidak akan dapatkan uang Anda kembali kalau Anda batalkan. Dan ini biasanya berhubungan dengan program-program yang digital, ya. Mengapa? Memang ada alasannya. Karena misalkan kalau Anda masuk dan Anda download semua program tersebut, Anda itu udah menjadi milik Anda, dan tiba-tiba banyak orang kan yang kayak berlaku tidak adil. Mereka langsung tiba-tiba buat keluhan palsu, uang mereka kembali, tetapi mereka tetap menggunakan software atau apa saja yang mereka udah download. Makanya kebanyakan program yang digital itu adalah non-refundable. Alright, jadi kalau Anda mau beli sesuatu, kalian harus lihat, ya. Nah, lawan kata dari non-refundable itu adalah refundable. Sekali lagi cara Anda lafalkannya adalah refundable. Refundable, alright, kayak gitu. Nah, ini artinya free cancellation atau Anda bebas untuk cancel kapan saja dan uang Anda akan kembali, alright. Dan kayaknya memang ada yang seperti ini, tapi banyak juga yang tidak, ya. For example, tickets are not refundable. Alright, sekali lagi, tickets are not refundable. Artinya tiket-tiket tersebut, ini kata tidak, ya. Ini memiliki arti sama dengan non-refundable. Alright, jadi tickets are not refundable. Tetapi kalau misalkan kalau tidak ada not, berarti tickets are refundable. Artinya tiket tersebut, misalkan kalau Anda cancel, Anda akan dapatkan uang Anda kembali. Alright, atau misalkan contoh kalimat ini, it's refundable, so in case you are not satisfied with our services, you can just cancel it and your money will be transferred back into your account. Alright, sekali lagi, it's refundable, so in case you're not satisfied with our services, you can just cancel it and your money will be transferred back into your account. Alright, jadi itu adalah refundable. Jadi arti dari kalimat ini kayak dalam kasus di mana Anda tidak puas dengan pelayanan kami, Anda bisa batalkan dan uang Anda akan 100% kembali ke Anda. Alright. Nah, ini biasanya berhubungan dengan program yang digital juga bisa. Misalkan saya pernah membeli sebuah program digital, tapi aku nggak bisa download. Aku hanya bisa menikmati saja. Nah, itu biasanya refundable karena Anda mau keluar dari situ, Anda tidak membawa barang tersebut. Anda, barang tersebut tetap ada. So, mereka memberikan jaminan bahwa it's refundable. Alright. Jadi refundable, cara Anda lafalkannya refundable. Yang satu non-refundable. Alright, kayak gitu. Ini artinya uang Anda bisa kembali, ya. Nah, selain itu Anda juga akan belajar tentang ini. Kalau kata bendanya noun adalah refund. Alright, kayak gini cara Anda lafalkannya. Meskipun sebentar, ini salah. Ditekankan di bagian pertamanya ini, ya, refund. Tetapi kalau kata kerjanya kita tekankan di bagian belakang sini, yaitu refund. Alright, sekali lagi refund. Alright, sedangkan ini adalah refund. Alright, ini kata bendanya. Makanya enak, nanti kalian akan lama-lama tahu hal tersebut dalam kalimatnya. Misalkan, nah, kalau ini artinya uang yang dikembalikan ke Anda, atau kalau dia dalam bentuk kata kerja, berarti mereka membayarkan kembali uang Anda ketika Anda beli sesuatu atau subscribe ke sesuatu atau menggunakan jasa seseorang atau sebuah perusahaan. Alright, misalkan aku kasih contoh, ya. I took the laptop back to the shop and asked for a refund. Jadi
Nah makanya di sini aku tekankan a refund, alright. Jadi enaknya pakai a refund ketimbang a refund, kurang bagus kedengarannya. Kalau bahasa Inggris enaknya kayak gitu. Kayaknya dari nenek moyang dulu udah buat itu supaya intonasinya bagus. Nah aku mau coba sekali lagi ya supaya kalian bisa dengarkan intonasinya. Saya akan ngomong pelan-pelan. I took the laptop back to the shop and asked for a refund, alright? Atau demanded a refund, atau got a refund, atau was given a refund. Nah itu lebih enak ketimbang aku bilang got a refund, kurang enak. Enaknya adalah got a refund atau was given a refund, alright? Itu lebih enak. Makanya kalau untuk kata benda dia kita tekankan di re-nya ketimbang fund-nya. Sedangkan kalau kata kerja kita akan lebih tekankan ke fund-nya. Ini aku kasih contoh. Misalkan when I went on business to Peru, the office refunded my expenses. Alright, sekali lagi, when I went on business to Peru, the office refunded. Nah, refunded. Jadi fund-nya ini yang ditekankan. Refunded, alright, my expenses, alright, kayak gitu. Saya harap teman-teman mulai paham. When I went on business to Peru, the office refunded my expenses, alright, kayak gitu. Jadi kita tekankan di fund-nya ketimbang di re-nya. Saya harap teman-teman mengerti hari ini. Kata berikut yang akan kita bahas adalah yang ini. Cara Anda lafalkannya adalah ridiculous. Jadi ridiculous. Cara Anda lafalkan sekali lagi ini dia. Ridiculous, alright? Ridiculous, alright? Kayak gini. Nah, kita tekankan di sini ya. Ridiculous. Ini artinya unreasonable atau stupid or deserving to be laughed at. Artinya ini sesuatu yang tidak masuk di akal atau sesuatu yang bodoh atau sesuatu yang kayak lelucon doang. Tidak sesuatu yang kayak kalau Anda lihat kayak Anda mau ketawa India, alright? Nah, itu yang dinamakan deserving to be laughed at, alright? Itu yang dikenal dengan ridiculous. Sekarang coba Anda praktikkan cara melafalkannya. Ridiculous, alright? Contoh kalimatnya adalah, mari kita bacakan bersama. Dengarkan saya dulu. It's ridiculous to expect a 2-year-old to be able to read, alright? Sekali lagi, it's ridiculous to expect a 2-year-old to be able to read. Artinya itu nggak masuk akal untuk mengharapkan seorang anak yang berusia 2 tahun untuk bisa membaca ya. Makanya kembali ke artinya yaitu unreasonable, nggak masuk akal atau stupid atau bodoh atau it doesn't make sense, nggak masuk akal gitu ya. Jadi nggak masuk akal untuk mengharapkan seorang anak yang berusia baru 2 tahun untuk bisa membaca. Mungkin ada orang yang memaksa-maksa anaknya atau sering mengeluh, kok anak saya udah 2 tahun tapi belum bisa membaca. Memang nggak mungkin lah, dia baru bisa belajar ngomong kok udah diharapkan untuk bisa membaca, kecuali dia itu pintar banget, alright? Next, do I look ridiculous in this hat? Apakah saya kelihatan kayak bodoh atau kelihatan kayak orang menertawakan saya ketika saya memakai topi yang ini? Do I look ridiculous in this hat? Alright? Atau contoh kalimat lainnya aku kasih. Misalkan Anda beli sebuah laptop dengan harga yang sangat mahal. Anda bawa kembali ke rumah dan beritahu istri Anda pastinya komplain kayak, itu bodoh banget beli laptop yang semahal itu, atau bayar uang terlalu banyak untuk hanya sebuah laptop. Kayak gitu ya. Biasanya kan siapa tahu istri Anda marah kayak gitu, makanya dia bilang it's ridiculous that you paid such a huge amount of money just for a laptop, alright? Kayak gini, hanya untuk sebuah laptop. Itu ridiculous banget. Nah, kamu kemudian mulai argue dengan istri kamu, tetap dia bilang it's ridiculous, that's so ridiculous, kayak gitu. Itu bodoh banget kayak gitu ya. Atau saya kasih contoh kalimat lainnya. Misalkan Anda mau membeli sesuatu dan mahal banget ya, anggap saja harganya $5.000. Anda bisa katakan $5,000 atau $5,000, $5.000 kayak gitu ya. That's so
ridiculous. Itu sangat gak masuk ke akal. I'm not paying for that, seperti tadi si Chandler. Atau that's so ridiculous, I'm not paying for that, kayak gitu. Aku nggak bayar untuk itu. Atau that's a ridiculous amount of money. Nah, Anda bisa pakai hal itu kayak mahal banget gitu ya. That's so ridiculous, nggak masuk di akal gitu. Dan sesudah ini kalian akan menonton sebuah cuplikan video tentang kata ini supaya kalian makin paham. Alright, silahkan nonton dulu. What? A brain transplant? It's ridiculous. Well, I think it's ridiculous that you haven't had sex in 3.5 months. Dan begitu saja untuk pelajaran kita hari ini. Saya harap teman-teman paham. Dan sekali lagi hari ini kita belajar banyak untuk kosakata. Dan untuk teman-teman sekalian yang belum subscribe di halaman YouTube kita, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga. Langsung saja tekan tombol subscribe di samping bawah sini. Dan juga nyalakan loncengnya supaya kedepannya ketika kita upload video-video menarik lainnya, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasi untuk belajar. Dan juga jangan lupa untuk nonton video-video kita yang lain. Dan untuk teman-teman sekalian yang ada di Facebook, jangan lupa untuk sekali lagi like halaman Facebook kita dan nyalakan loncengnya. Caranya klik di video ini, kemudian di sini ada nama kita, kursus bahasa Inggris RBA 100, dan juga ada loncengnya. Silahkan klik lonceng tersebut dan pilih semua video. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari kami, para tutor RBA 100, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu sebentar aku bacakan, 0813 8719 8968. Alright, silahkan hubungi nomor WA ini, minta promo, dan bahkan sekarang kita ada program yang ada 85% diskon, yang mana Anda hanya bayar 150.000 untuk akses semuanya itu secara gratis seumur hidup. Anda akan dapatkan materi, Anda akan masuk ke grup WA, dan kita ngomong bahasa Inggris setiap hari supaya Anda cepat lancar. Kita akan belajar bersama di grup WA, jadi akan sangat menarik. Anda bisa akses semua itu seumur hidup, guys. Jadi ini adalah sebuah deal yang sangat bagus untuk Anda. Silahkan langsung saja hubungi nomor WA ini. Kedepannya kita akan membuat sebuah program yang akan membuat Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk bagikan video ini juga supaya lebih banyak orang terbantu di melalui apa yang kita lakukan secara gratis di halaman Facebook kita ataupun di YouTube kita. Dan begitu saja, silahkan lanjutkan video ini. Good luck, guys. So what do you say? Can you get out of work? Oh, honey, I can't. I was just telling these guys that things are crazy at the restaurant. You really that busy? Yeah, I'm sorry. I really am. Oh, that's okay. I'll just try and reschedule. Hi, this is Chandler Bing. I made a reservation there, and I need to change it. Oh, what do you mean it's non-refundable? Well, can I just come some other time? Well, can't you make an exception? Look, this is ridiculous. I'm not paying for that room, okay? Well, thank you very much. Yeah, I'm going to Vermont. What? A brain transplant? It's ridiculous. Well, I think it's ridiculous that you haven't had sex in 3.5 months.